Di negeri sendiri itu tentunya dibutuhkan sekolah yang cukup tinggi dengan biaya yang cukup banyak. Mau masuknya saja daftarnya juga harus pakai uang yang banyak, ya. Itu sudah bukan menjadi rahasia lagi kan gitu. Kita berangkat liburan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita berangkat, sambil menunggu lift, kita sholawatan sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asilis dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asilis dhalimin bidhalimin wa akhrijna min baini insalimin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Surah Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah salawat kita selalu cinta sama salawat, kelak kita di hari yang akhir kita akan mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kita jalan dulu. Ciao Shan. Hai lah. Si hello. Hello. Bye bye. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan badan libur. Semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabatku, hari ini adalah hari Minggu ya, tanggal 19 Mei tahun 2024. Saya mau liburan nih sahabat. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini sekarang aku lagi di Taman Heng Fajun. Di sini aku mau berbagi sharing terhadap sahabatku semua ya. Karena kemarin itu aku mendapatkan VT seperti ini nih. Nah sahabatku, sekarang lanjut ya. Ini aku lagi di taman bawah rumah. Kemarin tuh aku sempet ini ya, mengomeni komentar saudara kita se-Indonesia juga ya. Awalnya itu aku ngelihat videonya yang lagi viral ya kemarin masalah korupsi, yaitu suaminya Sandra Dewi yang lagi korupsi masalah timah itu. Nah di sana itu ada komentar-komentar ya sayang ya. Komentarnya tuh seperti ini, tepatan banget ya gitu. Karena dulu aku juga pernah di video aku yang ngomongin masalah TKW ya. Kalau TKW itu kita itu patut bangga sebagai TKW karena kita tidak pernah merugikan pemerintah ya. Kita justru menjadi penyumbang devisa buat pemerintah kayak gitu. Nah di sana itu ada yang komentar sahabat. Tapi sayangnya itu komentarnya dia itu masuk ke spam gitu. Jadi rencana itu aku mau setujui, mau aku unggah biar komentarnya itu tampil di beranda komentar gitu. Tapi sayangnya malah kehapus. Nah tiba-tiba kemarin itu aku pas waktu ngelihat videonya si Sandra Dewi itu mengenai korupsi, itu tuh aku menemukan komentar di sana itu dia tuh bilang gini, memang betul, tapi lebih baik kerja di negara sendiri ketimbang jadi TKW, jadi budak dan kacung di luar negeri kayak gitu. Hello, kamu tahu artinya budak nggak sih? Jadi sama ya, komentar ini mirip gitu,
mirip di tempat saya ya, tapi di tempat saya itu dianya tuh nulisnya tuh pakai huruf besar semua, seakan itu kayak dia tuh nulisnya tuh kayak melampiaskan perasaannya dia yang kecewa terhadap TKW gitu. Dan sayang banget ya, pas waktu itu tuh mau aku setujui, mau aku unggah malah justru malah kehapus. Jadi ya cuma sebagai renungan saja gitu ya. Jadi maksudnya gini ya, kita itu kerja di negara orang ya, yang namanya TKW itu bukan cuma di luar negeri kalau menurut saya. Karena TKW itu kan kepanjangan dari tenaga kerja wanita. Jadi walaupun di Indonesia bisa juga disebut TKW ya, kan gitu. Jadi terus di sini dia bilang katanya kerja di negara orang itu kita menjadi budak. Hello, yang namanya budak ya itu mereka itu tuh kerja itu secara paksa, itu namanya budak. Mereka tidak digaji, bahkan cerita yang namanya budak itu mereka tidak dikasih makan. Kita kerja ke luar negeri, kita itu legal loh ya, kita punya identitas secara lengkap ya, karena kalau kita nggak punya identitas secara lengkap, identitas kita itu palsu, kita juga nggak bisa masuk ke luar negeri gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan ya, kita melalui proses yang amat panjang, bukan cuma sehari 2 hari kita bisa pergi ke luar negeri. Itu prosesnya cukup lama, cukup panjang, dan juga membutuhkan pengorbanan. Sampai kita ke luar negeri, sebelum kita ke luar negeri, kita berangkat ke sini naik pesawat guys ya, bukan kita naik gerobak loh ya. Kok bisa-bisanya kalau PMI itu katanya budak? Di komentar di video saya itu bilang katanya TKW itu tidak lebih dari seorang budak, yang terkadang itu orang itu yang sudah ngerasa dia itu sempurna dalam beragama ya, punya seakan tuh akhlaknya itu lebih baik daripada orang lain, sehingga mereka itu mengecilkan atau melihat orang lain itu dengan sepelenya gitu. Tahu nggak, Allah itu memandang kita itu bukan dari fisik ataupun dari kemampuan Anda ya. Allah itu memandang kita itu dari hati kita. Hati kita itu bersih nggak sih, kan gitu. Cerita zaman Nabi ya, banyak orang yang soleh-soleha tapi justru malah masuk neraka. Karena apa? Ya karena perbuatan mereka yang sepele gitu ya, selalu mengecilkan atau memandang rendah orang lain. Jadi kalau menurut saya yang namanya budak itu ya, budak itu adalah seseorang ya toh, yang sudah dirampas segala haknya ya. Mereka dipekerjakan, tidak mendapatkan upah ya, disiksa, bahkan sangat tidak dianggap sebagai manusia. Itu namanya budak ya. Mereka itu seakan tuh kayak nggak punya hati nurani kayak gitu. Jadi apapun haknya dia ya sudah dirampas oleh seseorang yang itu misalnya kalau si budak itu suruh bekerja kayak gitu ya, dia tuh nggak mendapatkan apa-apa gitu loh. Cuman disuruh kerja dan kerja, haknya tidak dipikirkan. Jadi cuman dimanfaatkan oleh golongan tertentu agar si budak tersebut itu mampu melakukan apa yang mereka inginkan, kan begitu. Jadi kalau kita dianggap sebagai budak ya jauh dong, nggak sopan dong, nggak seimbang dong. Jadi kita kerja di Hong Kong itu, sahabat tahu nggak, untuk gaji pokoknya saja ya, gaji pokok itu berarti belum termasuk gaji lemburan ya, itu tuh sekitar hampir 10 juta. Coba kalau di Indonesia gaji 10 juta itu punya siapa sih? Silakan googling sendiri ya, saya nggak mau ngomong itu gajinya siapa ya. Terus kalau di Indonesia mau mendapatkan gaji segitu itu persyaratannya dari tetek bengeknya ya harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya Anda sekalian itu selalu memandang sebelah mata untuk para TKW, jenengan salah besar. Itu artinya jenengan tidak mampu seperti kami gitu saja ya. Kok bisa-bisanya jenengan ngomong kalau para PMI ya, para penyumbang devisa negara itu jenengan katakan sebagai budak. Sekali lagi saya tegaskan, yang namanya budak itu adalah seseorang yang sudah dirampas segala haknya oleh oknum-oknum tertentu ya, yang mereka itu cuma memanfaatkan tenaganya si budak itu gitu. Jadi kalau kita disamakan dengan budak, sorry ya, jangan sampai Anda itu terlalu menganggap orang lain itu sepele ya gitu. Itu saran saya. Jadi amat sangat kecewa sekali ya. Jadi di sana kemarin pas waktu aku menanggapi masalah komentar lebih baik kerja di negeri sendiri daripada kerja di negeri orang. Gini loh, Anda itu kerja di Indonesia itu untuk mendapatkan apa sih? Mendapatkan uang kan? Kerja di luar negeri juga mendapatkan uang kan? Sama-sama kita kerja kan? Sama-sama kita meninggalkan rumah kan? Kalau ada kesempatan kenapa enggak kan gitu? Anda kerja di negeri sendiri itu tentunya dibutuhkan
sekolah yang cukup tinggi dengan biaya yang cukup banyak. Mau masuknya saja daftarnya juga harus pakai uang yang banyak, ya. Itu sudah bukan menjadi rahasia lagi kan gitu. Kalau kita kerja di luar negeri, kita yang penting ada niat, kita yang penting ada tekad. Walaupun kita sepeser pun tidak punya uang, justru kita mau ke luar negeri itu justru kita malah mendapatkan pesangon. Itu yang saya alami ya. Jadi masuk PT kita belajar, ya. Di sana kita pas waktu kita mau berangkat, kita justru malah mendapatkan pesangon dari PT-nya kan gitu. Terus nanti kita setelah masuk di luar negeri, di situ baru kita dipotong. Ya, jadi sepeser pun kita itu nggak mengeluarkan dana. Berbeda jauh dengan kalau misalnya kita mendaftarkan diri bekerja di Indonesia, kan gitu. Itu sudah logika, bukan rahasia lagi loh ya. Sampai kita di luar negeri kita mendapatkan gaji yang super full ya, dibanding kita kerja di negeri sendiri. Kita sebagai manusia, setiap hari, setiap detik, setiap tahun umur kita bertambah. Dengan umur kita bertambah itu artinya umur kita kan juga berkurang. Tenaga semakin berkurang. Selagi kita masih mampu, selagi kita masih ada kesempatan, kenapa nggak kita manfaatkan? Kan begitu. Kerja di luar negeri sama-sama 1 tahun. Kalau di luar negeri sudah berapa ratus juta. Kerja di Indonesia selama 1 tahun, mau mendapatkan 50 juta aja susah. Fakta kan? Fakta. Ya, jadi jangan sampai menyepelekan ya. Anda jangan sampai merendahkan yang namanya TKW ataupun PMI, TKI ya. Mereka itu adalah penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Anda tahu? Anda yang bekerja di Indonesia, di dalam negeri, Anda menyumbang apa untuk pemerintah? Anda berpartisipasi apa tentang pemerintah? Jadi sekali lagi jangan sampai menganggap kalau para TKI itu adalah budak bekerja di negara orang. Jangan salah. Kita mau berangkat aja kita udah naik pesawat ya. Pesawat itu harganya mahal. 7.000 lebih, 7 juta lebih. Kita kesini bukan naik odong-odong ya. Jadi jauh banget. Nggak ada kata yang namanya budak kita di sini. Kita di sini kerja. Kita berniat untuk mencari nafkah ya. Kita ingin ekonomi perekonomian keluarga kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Niat kami tulus, niat kami ikhlas. Semata-mata kita berjuang di jalan Allah kan gitu. Jadi apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, selagi kita itu dalam jalan yang benar, kita mendapatkan rezeki yang halal, ya udahlah. Ngapain harus jadi masalah gitu? Mau di luar negeri, mau di Indonesia, semua itu nggak ada masalah gitu. Yang penting niat kita. Kita kerja niat untuk mencari uang, untuk ekonomi, perbaikan ekonomi keluarga kita. Sudah selesai. Jadi gak usah memandang kamu kerja di sini, aku kerja di sana. Sekali lagi jangan terlalu menyepelekan satu sama yang lain ya. Di dunia ini ya, kalau bisa tuh jangan suka menyakiti hati orang lain lah ya. Gitu loh. Jangan Anda itu mentang-mentang punya agama ya, Anda itu udah ngerasa diri Anda itu sempurna dalam beragama terus memandang orang lain itu sepele sebelah mata. Jangan ya. Gitu. Oke sahabatku, mungkin sharing aku cukup sampai di sini dulu ya. Itu saya menanggapi Viti yang mengatakan bahwa orang kerja di luar negeri itu adalah budak ya. Aku sangat gimana ya, gemes gitu. Coba kalau ketemu sama orangnya pengen aku tonjok gitu. Bilang aja kalau kamu tuh iri sama kita gitu loh. Jadi nggak usah ngomong yang aneh-aneh lah ya. Anda mau bekerja dimanapun terserah. Kita kerja dimanapun terserah, yang penting halal ya. Berniat kita untuk mencari nafkah untuk ekonomi keluarga kita. Ya sahabatku, harta terbaik kita adalah sebuah kejujuran. Senjata terkuat kita adalah kesabaran. Aset terbesar kita adalah iman, dan alat tercanggih kita adalah sebuah doa. Dalam kehidupan kita harus saling toleransi, saling menghargai satu sama yang lain. Jangan sampai kita saling menyakiti ya sahabat, biar dunia ini terasa damai gitu loh. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga sharing kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari segala kejadian yang sudah ada ya sahabat. Oke, semoga sahabat aku terhibur ya. Jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye-bye.